Sebagai KUA yang paling jauh di Kabupaten Tuban ini Iya, Pak betul. Afif ya, sekitar 54 kilo ditempuh dengan perjalanan yang berjam-jam bisa satu Iya, setengah betul. sampai 2 jam. Betul. Bagaimana menumbuhkan semangat dan etos kerja yang tinggi untuk sendiri dan staf? Nah, ya Monggo begitu Pak ya. Afif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar dulur Kemenak Tuban yang berbahagia? Kami berharap dulur semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah senantiasa kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang penuh berkah ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam program acara On Mix Studio Kemenak Tuban bersama saya, Laidia Mariati. Pemirsa On Mix Kemenak Tuban yang berbahagia, saat ini kita dituntut untuk berkiprah dan terus berinovasi di tengah keterbatasan yang ada. Hari ini kita tidak sendirian, ditemani oleh Kepala KUA Kecamatan Kenduruan, Bapak Muhammad Afif SHI. Beliau juga tidak sendirian juga, ditemani oleh salah satu penyuluh agama Islam di Kecamatan Kenduruan, Ustadz Muhammad Solahuddin SHI. Apa kabar Pak Afif, Pak Solah? Alhamdulillah baik-baik. Insyaallah. Luar Ini biasa. Luar biasa Terima ya. kasih. Semangat Oke. Pak Afif. Masya Allah, terima Saking kasih. Kenduruan. Iya, Kalau nggak semangat jauh-jauh. nanti di tengah-tengah nggak kuat. Terima kasih. Di tengah kesibukannya masih menyempatkan diri di ruang podcast untuk berbincang mengenai geliat KUA di pelosok begitu Pak ya. Karena Kenduruan ini paling jauh dari Kota Tuban begitu ya. Sekitar saya lihat tadi sekitar 54 kilo. Iya, kalau di rumah saya bahkan 65 kilo. Rumahnya Pak Afif mana? Widengan Permai. Widengan. Oh, dari Iya, sana iya, ya. iya. Masya Allah. Kalau dari sini Pak. Iya. Kalau dari sini 54. Iya. Dan itu ditempuh sekitar 1,5 jam begitu ya? Iya, Kalau dari betul. tempatnya Pak Afif? Sekitar kadang kalau saya santai ya 2 jam. Jadi saya harus mulai dari jam kira-kira pukul 5:30 atau jam 6 itu saya sudah harus siap-siap berangkat. Iya, luar biasa. Jadi Kecamatan Kenduruan ini kecamatan yang paling jauh yang ada di Kabupaten Tuban, berbatasan dengan Kabupaten Blora ya Pak ya? Iya, jadi ada tiga kecamatan ya perbatasannya. Jadi kita boleh katakan KUA kita itu KUA kakap, Oh, akap ya, akap. antar kabupaten ya, dan antar provinsi. Nah, karena di sebelahnya itu sudah provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Blora, terus berbatasan juga dengan Kabupaten Bojonegoro. Bojonegoro. Cepu juga. Cepu juga ya? Cepu itu bagian dari Blora ya. Oh. Ya, Blora. Jadi intinya kita itu KUA kakap ya. KUA Akap. antar provinsi, antar kabupaten antar provinsi ya. Bahkan ada satu desa itu namanya Desa Singget. Dusun satu dusun. Iya. Kebetulan ini masuk wilayah Jamprong Pak ya. Jamprong. Nah, itu dusun Singget. Itu di situ terbagi atas 3 wilayah. Wilayah Bojonegoro, Iya. wilayah Blora, Heeh. dan satunya wilayah Tuban Jadi masuk ke Kenduruan. sana ke sini ke Iya, sana begitu. begitu ya. Namanya Dusun Singget. Singget. Oh, betul dia Singget. Iya, Pak. betul. Mungkin Karena begitu sejarahnya. Singget ya. Iya. Singget itu pembatas pemirsa. Iya, mungkin begitu ya. Baik. Unik memang. Luar biasa. Semoga tetap semangat ya Pak Iya, iya, Afif, Pak Solahuddin. Kalau Pak Solahuddin asli mana nih? Saya asli Bangilan. Nah, ditempuh berapa? Kalau saya ikut istri dari Kenduruan. Oh, begitu. Jadi kalau dari rumah sekitar 3 sampai 4 kilo. Nah. Aman ya Pak ya? Aman. Oke. Sekali. Iya. Baik, sebagai KUA yang paling jauh di Kabupaten Tuban ini Iya, Pak betul. Afif ya, sekitar 54 kilo ditempuh dengan perjalanan yang berjam-jam bisa satu Iya, setengah betul. sampai 2 jam. Betul. Bagaimana menumbuhkan semangat dan etos kerja yang tinggi untuk sendiri dan staf? Ah, ya, Monggo begitu, Pak ya. Afif ya. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala bismillah kita niatkan semua itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Jadi karena namanya bekerja itu kan bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dekat, yang penting sehat dan barokah. Jadi dengan niat ikhlas karena Allah itu artinya memberikan bekal kita, karena kita kan sering nasihati pengantin kita harus niat ikhlas di dalam menjalankan kewajiban. Maka saya kan harus seperti itu juga. Jadi saya kembalikan ke diri saya seperti itu. Nah, bagaimana memberi motivasi kepada staf? Saya bandingkan, saya dari Tuban, ya, saya berusaha untuk disiplin, berusaha untuk bisa hadir, ya, di tengah-tengah Anda semua. Masa kamu enggak gitu Masa ya? kamu enggak. Seperti Pak Soloh itu kan 3 kilo, saya berapa perbandingannya itu Pak? 60 kilo tadi ya? ya? Betul ya. Jadi tinggal seperti itu aja. Jadi intinya kalau kita itu ada niat ikhlas karena Allah, apapun yang kita hadapi kita akan kalau kita bersyukur gitu lah ya. Intinya seperti itu. Ya mohon maaf ini kesan pribadi saya ya. Oh iya Pak. Mungkin boleh Pak Afif diceritain 60 kilo itu ditempuh dengan sepeda motor berapa kilo per jam Pak? Tadi kalau santai itu sampai 2 jam saya. Ya itu berapa jalannya Pak? Saya selama ini nggak pernah terlalu speedometer apa. Bahkan saya kilonya saja saya kadang-kadang tidak pernah menghitung ya. Kalau saya suka Pak lihat jalan berapa ini ya. Kadang-kadang pakai mobil. Kalau pas agak kadang-kadang saya juga itu menginap. Kalau memang keadaannya. Terus menginapnya di kantor ya Pak? Di kantor ya. Seadanya ya Pak ya. Ya saya bikin itu sendiri gitu ya. Godaan. Bukan kursi-kursi itu saya susun. Kebetulan di Kedurahan ada kursinya bagus-bagus ya. Maksudnya itu kursi lama, antik gitu ya, kuat ya, karena sana banyak jatinya. Dan empuk itu. Kok bisa empuk itu dikasih apa? Alas. Memang kursinya ada empuknya. Terus kemudian saya juga dibelikan istri ya. Masya Allah. Kasur lantai. Kasur steam bed mini gitu ya. Jadi untuk kalau pas nginep Pak ya, kalau pas manten malam begitu ya Pak ya. Ya kebetulan sekarang rata-rata masyarakat itu tahu kondisi kita sehingga mereka kebanyakan sudah nggak seberapa malam gitu ya. Soalnya biasanya yang malam-malam tuh daerah yang pelosok-pelosok yang sukanya pengantinan. Tapi kita malam kondisikan ternyata mereka juga mengikuti dan artinya alangkah baiknya kalau mereka juga nikah di jam kerja atau jam yang memang, tapi insya Allah yang penting kita tidak memaksa gitu, memberikan edukasi kepada. Tapi masih ada lah ya yang malam gitu. Kalau di Kendul sudah tidak. Alhamdulillah, ya. Cuma kadang-kadang kalau ada kegiatan malam, misalnya di entah sektor itu di pondok pesantren, kemudian ada pondok pesantren Al-Muhibbin itu ya, yang sering adakan kegiatan malam, kita diundang, otomatis kita juga menghormati undangan itu karena memang selama ini seperti pesantren Al-Muhibbin itu juga ketika kita mengadakan kegiatan-kegiatan seperti kemarin wakaf yang diundang, yang kita dari Tuban itu ya, dari wakaf itu, badan wakaf yang kita mengadakan situ. Iya, intinya senang ya Pak ya. Berarti apa yang kita lakukan, sosialisasi yang dilakukan oleh Kemenak terhadap masyarakat itu ada imbasnya. Mereka jadi tahu dan melaksanakan pernikahan di siang hari begitu ya. Iya, di jam kerja. Iya. Bukan jam kerja, kalau luar ini kan bisa dilakukan di hari Minggu dan sebagainya. Tapi siang tidak malam begitu ya Pak gitu. Ya. Luar biasa. Karena di sana ada banyak hutan Mas Yan. Oke, kemudian Pak Afif bisa diceritakan keadaan KUA Keduruan Pak, bagaimana gedungnya, stafnya begitu? Iya, untuk KUA Keduruan, saya bicara dari staf dulu ya Bu. Staf itu sangat minimalis ya, karena saya sebagai kepala KUA dibantu oleh 2 staf administrasi yang PNS, Pak Mariono, selaku staf pelaksana pengadministrasi persuratan, dibantu 1 lagi Pramubakti, Pak Suyono. Kemudian 1 PTT, Mbak Ifadatul Aliyah, SEI, Sarjana Ekonomi Islam. Kemudian dibantu 1 lagi Pak Urip,
yang penjaga malam, yang kadang-kadang menemani saya kalau saya pas tidur di sana. Belum disebut Pak. Ini baru P3K kemarin ya. Nah, makanya saya sebut terakhir. Nah, Pak Solahuddin yang kemudian menjadi P3K ini adalah merupakan amunisi baru yang masih fresh, kemudian berpotensi. Karena beliau lulusan Gontor. Dan dari sini kemudian saya, karena staf kita terbatas, maka saya sangat mengharapkan penyuluh itu bisa bersinergi dengan kita. Dan alhamdulillah Pak Solahuddin dengan beberapa penyuluh itu memberikan respon yang positif, sehingga dengan seperti itu kita bisa sinergi. Sebenarnya kita bukan sinergi, itu kita menjadi bagian ya, bagian tidak terpisahkan, integral dengan KUA begitu ya, sehingga kegiatan-kegiatan itu bisa kita laksanakan dengan baik tanpa dukungan dan bukan bantuan ya istilahnya itu, kerjasama ya dengan penyuluh. Mungkin kerja-kerja kita itu tidak akan bisa berjalan dengan baik dan efektif. Pak Solahuddin, kalau boleh tahu, sebelum kok dikatakan baru tadi di Kecamatan Kenduruan, sebelumnya di mana ini? Karena saya lihat sepertinya Pak Solahuddin ini penyuluh agama Islam honorer begitu ya? Ya betul. Nah, di mana Pak? Dulu honorer dari 2017 saya di Kenduruan, di KUA Kenduruan. Terus memperpanjang masa jabatan 2019 ujian lagi. Dan alhamdulillah tahun 2023 saya ikut ujian P3K dan alhamdulillah lagi diberi oleh Allah kemudahan sehingga saya bisa lulus P3K dan saya mulai masuk di KUA Kenduruan sebagai P3K petugas P3K itu, penyuluh P3K itu dari 2023 bulan Oktober. Ya. Sedangkan Berarti memang aslinya sudah di sana sejak tahun 2017 begitu ya. Oke. Kemudian kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya ini Pak Afif ya. Kita lihat ini KUA Kenduruan di tengah keterbatasannya lagi giat berbenah, ada membangun jembatan Samara, melakukan inovasi-inovasi walaupun kecil, tapi saya yakin itu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit begitu ya Pak. Nah, dari mana sih Pak biayanya itu? Biar dicontoh yang lain dong gitu. Iya. Monggo. Ini sebetulnya masalah biaya itu yang terpenting kan niat kita ya. Dalam arti begini, kita menggali potensi dulu SDM yang ada di Kenduruan. Iya. Dalam arti katakanlah ketika kita membenahi balai nikah, ya, balai nikah itu mulai dari yang ada di dalam, namanya betul di ruangan itu ya. Kemudian juga di luar ada jembatan Samara yang tadi Bu Ida sebutkan. Viral. Nah, itu semua adalah karena kebersamaan. Dalam arti begini, kita tidak berpikir masalah dana dulu. Yang penting waktu itu adalah kebersamaan. Dalam arti begini, potensi yang ada di Kenduruan ini salah satunya, ini ada namanya Pak Suyono dan Pak Mariono. Ya. Pak Suyono ini kebetulan beliaunya ini adalah termasuk tukang gitu ya, beliaunya ini. Beliau itu jabatannya Pramubakti. Kemudian beliau dengan inisiatif sendiri, beliau itu mengusulkan kepada saya, Pak, bagaimana kalau seperti ini. Nah, terus dananya dari mana saya gitu. Nah, dan saya siap Pak untuk mengerjakan itu Pak. Nanti gratis ya Pak ya? Iya. Terus Pak Mariono juga membantu, kita juga sebagai kuli akhirnya. Nah, Kenduruan itu kan bagus, pelayanannya kan sedikit. Artinya itu N-nya sedikit. Jadi kita banyak waktu luang. Untuk apa kita digaji negara, kita ini tadi saya tuh lihatnya karena maksudnya nun sewu ya, karena niat karena Allah itu tadi, terus ada kita nganggur kok kayaknya nggak enak gitu ya. Sedangkan kita ini digaji negara, uang negara, kemudian kita gunakan juga untuk membiayai anak-anak kita ya, keluarga kita dan sebagainya. Akhirnya itu otomatis gratis untuk pekerjaannya. Karena bahan-bahannya yang sekarang yang paling banyak itu sebetulnya kalau kita bangun sesuatu itu kan
tukangnya. Tukangnya. Iya, Oh, tenaganya ya. Iya, betul, Pak. Terus gimana? 60% katanya Iya. ya, 40% bahan. Nah, kemudian itu gimana yang lainnya itu? Nah, yang lainnya itu kita itu punya deposit ya, tapi berupa Kaya raya. kayu. Wah, Kayu Pak, tanaman ya? industri. Ada mahoni, ada Jati. jati. Ditanam di belakang kantor itu ya, Pak ya? Di samping. Di Oh, di samping. Samping juga di belakang. Apa luas, Pak, halaman belakang itu? Kalau Saya lihat soalnya langsung sungai gitu. iya, sebetulnya memanjang, makanya di samping gitu. Jadi kalau dari ukuran yang pernah saya diberitakan oleh Pak Solahuddin itu di berita itu kan memanjang ya, pagar itu kita ngecat pagar itu kan 61 meter gitu. Oh, memanjang ke belakang ya? Memanjang ke samping, Ke samping. kanan kiri gitu. Pohon jatinya juga di situ. Iya, Iya, di di sebelah Berarti kanan. satu-satu gitu ya, Pak ya? Iya, nanamnya, itu bukan- sebetulnya bukan saya yang menanam, itu pendahulu saya. Luar biasa. Semoga menjadi amal, bahkan Masya beliaunya Allah. sudah ada yang sudah meninggal. Pak, kalau sudah ditebang berarti Bapak segera nanam lagi biar nanti belakangnya bisa ikut Iya, menikmati. ada yang kecil itu sudah ada. Oh, itu, gitu ya. ya. Jadi saya juga sudah izin sama Pak Kasih waktu itu, beliau oke Pak, tinggal karena Pak Kasih oke ya, kita eksekusi itu. Luar biasa. Akhirnya jadilah kerjasama bersama-sama dan sama-sama bekerja. Sama-sama. Sama bekerja. Ada yang setah jadi tukang, Ya. terus kepala KUA-nya jadi kuli. Kuli ya, betul. Luar biasa. Itu sinergi yang luar biasa, Pak, menurut kami. Saya bagian megangin tangga. Soalnya kalau bagian naik tangga khawatir jatuh, Pak. Iya betul. Saya sudah pernah mau naik, saya larang. Oke, kita lanjut ya, Pak ya. Kemudian Pak Afif, bagaimana menggerakkan staf untuk bersama mewujudkan KUA yang sejajar dengan daerah lain begitu? Karena memang kita ketahui bersama bahwa di KUA Kenduruan ini beda. Iya. Nah, Saya nggak tahu, yang jelas kenapa kok para staf itu ya bekerja dengan sendirinya atau dengan yang jelas kita lebih kepada uswah ya, uswah hasanah. memberikan Jadi contoh kan ya dulu, Pak, kalau ya. maudhu hasanah itu kan sering kita dengar ya, dan kadang-kadang kalau uswahnya tidak sesuai itu orang jadi itu. Jadi saya memberikan uswah kepada, maksudnya saya kadang-kadang memberi apa gitu saya kerjakan sendiri gitu ya. Bahkan saya sempat kadang-kadang ngepel itu juga sudah hal yang biasa. Kalau saya pas tidur pagi-pagi sambil Jadi dengan kerja. memberikan contoh pada Iya. diri sendiri dulu begitu, Iya Pak, begitu. ya. Jadi itu yang pernah dipesankan ke saya oleh Yai saya, Yai Profesor Kiai Haji Tolha Hasan. Oke. Kebetulan beliau kan masih pernah sama bapak saya kan teman dulu ya. Jadi saya pernah dipesani seperti itu. Iya, luar biasa. Iya. Kemudian nih saya mau nanya ke Pak Salahuddin ini ya, yang dirasakan staf ataupun penyuluh ya, dalam hal ini adalah Pak Salahuddin penyuluh agama Islam, untuk mengimbangi semangat kepala KUA membangun KUA yang lebih secara zahir dan batin itu bagaimana nih? Monggo. Tadi sampun didhawuhaken Pak Afif nih. Nggih. Memang benar beliau menjadi uswah kami. Memberi contoh, bukan hanya memberi contoh tapi juga menjadi contoh buat kami dengan semangat beliau, dengan kesungguhan beliau, dan juga terus terang saya juga tersetrum lah istilahnya. Semangat saya juga bangkit dengan adanya Pak Afif ditempuh dari Tuban 60 km. Terus beliau kadang-kadang juga nginep demi tugas besoknya karena ada pernikahan dan sebagainya, beliau harus tinggal di KUA karena mungkin kalau saya disuruh tinggal di KUA Iya, takut saya. Nggak ada penyuluhnya ya? Nggak ada penghulunya ya? Belum ada. Belum ada ya. Lanjut Pak Salahuddin. Ya, jadi kalau saya disuruh tinggal di KUA ketika itu sama Pak Afif mungkin ya takut KUA karena juga belakangnya itu masih sintru kalau bahasa Jawa. Tapi Pak Jadi, Afif nggak takut kan? Pak Afif luar biasa. Sudah berdamai dengan semua penghuni. Semua penghuni sudah berdamai dengan baik. Sehingga kami juga staf-staf yang lainnya juga ikut tersetrum dengan kesungguhan Pak Afif untuk merubah. Dan saya rasakan juga dulu saya di KUA itu sampai sekarang mungkin penghulu kepala KUA yang paling semangat itu Pak Afif. Iya, sepakat saya Pak. Iya. Karena sudah berapa tahun ini Pak? Saya
mulai Agustus ya. Mulai Agustus Jadi ya. sekarang sudah Agustus berlalu, berarti 1 tahun lebih sedikit. Okay. Hampir sama. Di dalam jarak waktu yang sekian itu belum satu kali pun saya mendengar Pak Afif saya minta pindah, itu belum pernah. Jadi Kerasan. Bukan tipe orang yang kona'ah begitu ya. Soalnya kalau di kenduruan biasanya sedikit-sedikit, wah Bu minta pindah Bu, gimana Pak, minta pindah Pak, begitu ya. Ya, karena saya kan sebelum dari kenduruan kan di KUA Tuban ya, kota. Jadi saya sudah melengket di kota gitu. Bahkan saya kan pernah hidup juga di kota, jadi kalau di desa itu rasanya suasana lain gitu. Jadi memang tipe yang berdamai dengan diri, Pak. Oke, lanjut ya. Kemudian Pak Afif, apa saja sih inovasi dan program kerja yang dilakukan di KUA Kenduruan untuk? Sebetulnya inovasi yang itu saya kok nggak ada Bu ya. Sebetulnya ya. Saya hanya mengacu. Saya lihat loh Pak. Saya hanya mengacu ke ini juknis dan apa yang telah dulu disampaikan ketika saya masih di Tuban. Itu kan saya sering diikutkan ya, diikutkan bukan karena berprestasi ya, diikutkan karena mungkin belum mampu gitu ya. BIMTEK KUA revitalisasi. Jadi hampir saya 15 kali saya ke Jakarta 2 kali, kemudian ke mana ini? Ke Surabaya sering ya, di hotel bintang 5 ya. Maka saya harus mengamalkan ilmu saya itu. Maka saya akan menggerakkan namanya BINWIN pertama kali Pak ya. BINWIN yang sebelumnya kan mohon maaf memang belum ada. Kemudian kan ada SE terbaru itu kan mewajibkan, maka tapi sebelum diwajibkan mungkin kita sudah adakan itu. Dan alhamdulillah pesertanya waktu itu banyak sekali Pak ya. Banyak sekali, dan ternyata apa yang dikeluhkan maksudnya gini lah Pak. Underestimate tentang KUA Kenduruan itu ternyata terbantahkan dengan hal seperti ini. Artinya memang tergantung pada sosialisasi dan edukasi kita kepada calon pengantin dan wali. Saya selalu memberikan edukasi seperti ini, bahwa apapun aturan dari pemerintah itu adalah untuk kebaikan Anda. Bukan kok menyulitkan, ingin menyulitkan. Coba sekarang ini banyak sekali perceraian. Maka bekal di dalam hidup berumah tangga yang bertahun-tahun itu perlu ada bimbingan, dan bimbingannya cuma sebentar. Masa kita nggak ikut? Saya seperti itu. Jadi saya selalu mengatakan bahwa ketika ada aturan baru, ini adalah untuk kebaikan kita. Seperti ada periksa di Puskesmas, ada LC-Mil, itu apa? Untuk diri kita semua. Artinya bahwa apa yang diatur oleh pemerintah itu adalah untuk kebaikan warga dan masyarakat, bukan untuk wong Jawa ngarane apa Pak? Ngewohi apa? Ngerepoti dan sebagainya. Jadi kita membangun image, membangun mindset seperti itu. Jadi saya juga menyampaikan juga kepada para mudin, para penyuluh dan sebagainya seperti itu. Akhirnya kita bisa mengadakan BINWIN untuk pertama kali. Kemudian ketika adanya hari ulang tahun penyuluh, karena kita sudah sinergi itu ya, kerjasama dengan baik. Waktu itu temanya tentang lingkungan hidup ya. Akhirnya kita punya gagasan untuk bagaimana potensi-potensi lingkungan hidup yang ada di KUA Kenduruan itu kita gali, kita manfaatkan. Bahkan saya sudah mengidentifikasi berbagai macam tumbuhan itu yang sering saya itu. Jadi kalau tumbuhan yang berbuah itu ada sekitar 12 ya. Tumbuhan yang bisa dimanfaat kayunya itu ada sekitar 9. Itu jenisnya belum per batangnya ya. Nah itu Pak yang dimaksud inovasi. Jadi memang Pak Afif ini tipikal orang yang tidak mau nggak mau memperlihatkan begitu, beliau itu ya udahlah begitu. Tapi perlu saya perlihatkan ini ya. Saya melihat geliat di KUA Kenduruan itu luar biasa. Di antaranya dengan adanya balai nikah yang semakin bagus.
Kemudian ada jembatan Samara yang semakin indah juga, sehingga para calon pengantin dan keluarganya itu bisa berfoto-foto di, nggak malu lah Pak kalau foto di situ gitu ya, sudah indah gitu ya. Kemudian ada juga program menanam pohon setiap Jumat kalau nggak salah ya, menanam pohon sayuran dan juga bersih-bersih kantor, sehingga KUA Kenduruan sekarang beda, formnya itu beda begitu. Oke, lanjut Afif, ada lagi mungkin? Ya Pak, ini Pak Salahuddin yang bisa Oke, saya aja yang tanya kalau gitu. Oke, penyuluh agama tidak hanya bertanggung jawab terhadap kepala KUA, tapi juga kepada Kasih Mas Islam begitu ya. Untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala KUA, bagaimana penyuluh agama merealisasikan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala KUA? Monggo. Penyuluh agama di KUA Kenduruan itu alhamdulillah, alhamdulillah sudah melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Bapak Atasan, yaitu Pak Afif, yaitu mulai dari BRUS kami alhamdulillah sudah berjalan, BRUS sudah berjalan, bimbingan juga pranikah atau bimbingan ibu yang siap untuk siap untuk menikah, ya itu juga sudah berjalan. Dan yang saya jalankan, yang jadi program saya selanjutnya ini adalah untuk ibu-ibu yang mengantar anak. Karena saya sendiri terus terang ya, saya sendiri ini kepala RA Bu. Kepala RA paling ganteng satu ban. Oh, jenengan dulu itu ada satu saya perhatikan memang, oh itu jenengan. Iya Pak, setiap kali ada acara RA saya kan biasa mendampingi pimpinan begitu, kok ada satu yang cowok begitu, ternyata Pak Salahuddin beliau penyuluh. Berarti sama nasibnya dengan saya juga pernah jadi kepala RA tapi di Surabaya. Tapi kalau kepala RA biasanya memiliki hati yang lembut Pak. Orang nyentaan. Jadi ibu-ibu yang mengantar anak itu kita buatkan majelis taklim. Kita buatkan majelis taklim, alhamdulillah namanya Majelis Taklim Al Amin. Dan itu sudah berjalan sudah berjalan dengan baik. Jadi setiap pagi mungkin kadang-kadang saya terlambat ke KUA karena di situ juga saya harus memberikan bimbingan kepada guru juga sama guru kami dan juga majelis taklim kami. Sebenarnya itu bukan terlambat Bu, karena saya izinkan memang, karena tugas penyuluh kan salah satunya itu. Iya betul Pak, karena satu dayung 20 terlampau ya ini jadi tadi bukan terlambat, kalau terlambat kesannya kan ini ya Pak. Karena itu termasuk dalam tugas penyuluh kan. Ya. Dan beliau sudah menyampaikan saya dan saya juga sudah mengizinkan, monggo Pak. Itu termasuk bagian dari tugas penyuluh. Yang terpenting adalah ada koordinasi dan laporan. Komunikasi. Luar biasa ini. Dan sebenarnya ada satu lagi Bu yang perlu saya sampaikan program KUA ini ya. Ini ya kalau dari sisi nama mungkin bisa dikatakan sedikit aneh itu ya. Namanya Patas Satset Wakaf. Patas Satset ya. Ini cepat tuntas bersama atasi sertifikat tanah wakaf. Jadi berupa pendampingan. Tadi selesainya seperti tadi ya, karena ada proses AIW ya, penandatanganan AIW. Setelah itu kan harus diteruskan ke BPN, sertifikasi tanah wakaf itu biar di kemudian ini tidak menimbulkan masalah dalam hukum ya. Kemudian akhirnya kita ada penyuluh namanya Pak Rozak Pak ya. Ini selalu memberikan pendampingan karena memang bidangnya beliau bidang penyuluhan wakaf ya. Beliau memberikan pendampingan sampai kadang ke BPN mengantarkan dan sebagainya. Karena kalau proses sudah ke wakaf itu kan Rp0. Rp0. Jadi beliaunya selalu mendampingi sampai jadi wakaf. Sampai jadi sertifikat wakaf. Dan alhamdulillah sampai sekarang persentase yang sudah bersertifikat wakaf itu sekitar 95%. Jadi kurang 5% lagi itu sudah selesai. Tapi memang ada kendala-kendala yang harus kita duduk bersama dengan kepala desa dengan ini untuk menyelesaikan yang 5 itu. Jadi ini adalah capaian yang mungkin ya bukan luar biasa ya, memang sesuai dengan tupoksi daripada namanya penyuluh ya di bidang wakaf tadi.
Kemudian Pak, luar biasa ini peran dan support kepala KUA kepada penyuluh ataupun staf sudah sangat luar biasa, sudah sangat bersinergi begitu ya. Kemudian apakah ada kendala yang dihadapi Pak, baik untuk kepala KUA ataupun staf ataupun penyuluh? Pak Afif dulu. Ya sebetulnya ada, coba apa ya? Ya nggak apa-apa disampaikan kan, pemirsa juga pengen tahu. Iya. Artinya sebetulnya kendala itu sudah bisa kita pecahkan. Dalam arti misalnya jauh kita niati dengan ikhlas tadi ya. Kemudian kendala-kendala artinya tadi namanya masyarakat desa itu kan kalau ingin datang ke kantor saja itu kan sungkan kadang. Ingin titip apa itu ya. Nah, kita berikan motivasi kepada masyarakat itu bahwa sebenarnya nilai silaturahim itu luar biasa tadi gitu. Jadi nilai sentuhan-sentuhan silaturahim, sentuhan nilai Islam itu kita gunakan untuk bagaimana masyarakat itu bisa memenuhi prosedur yang ada. Seperti orang mau nikah mestinya kan wali itu harus datang ke KUA kan, termasuk untuk pemeriksaan itu. Meskipun pendaftaran itu online tapi pemeriksaan tetap harus ke KUA. Dan itu nilai silaturahim saya tekankan. Jadi intinya jenengan mau nikahkan anak, monggo silaturahim dengan Pak Naib, biar Pak Naib kenal dulu, masa langsung kita datang. Akhirnya itu memberikan kesan yang luar biasa. Akhirnya sekarang katakanlah dulu juga seperti itu sebetulnya, cuma ada peningkatan gitu lah. Jadi dulu itu kan namanya masyarakat Genduruan itu kan banyak yang merantau ya. Banyak yang merantau, artinya kalau mau ngurus apa-apa itu biasanya titip gitu ya. Terus karena kita berikan edukasi seperti tadi, namanya mau nikah itu kan merupakan merupakan hal yang sangat bagus, sangat bernilai. Masa gak dimulai dengan cara kulon nuwun yang baik di KUA silaturahim ya. Mengajarkan adab ini ya. Jadi intinya kan ya orang-orang dulu banyak yang diaspora ya istilahnya ya. bahkan potensinya juga besar Bu ya. Kadang ada wali saudara yang mana itu dosen ya. Dosen di UGM kalau salah. Saya pernah menemukan 2 wali saudara itu yang dosen UGM. Berarti luar biasa. Bahkan ada jadi penyanyi ya. Penyanyi Indra. Indra siapa? Adila. Di Farina itu. Di Farina Indra. Itu muridnya Pak Salahuddin itu. Itu orang Genduruan. Iya, muridnya Pak Salahuddin. Saya baru tahu juga ternyata Adila itu di Bangilan markasnya ya. Adila. Pernah jadi muridnya katanya. Tapi tetap santri ya. Orang Genduruan ini karena dia terpelosok begitu ya, jadi cantiknya itu masih alami Pak. Saya beberapa kali melihat bule-bule itu tertarik dengan wanita-wanita Kenduruan begitu. Bahkan semasa sebelum saya itu ada 2 pernikahan yang dari luar negeri, antar negara ya. Zaman Pak Budaya ya. Jadi enggak, saya siap kalau nanti ada orang luar negeri yang mau nikah di Kenduruan, saya ada Pak. Siap. Pak Salahuddin. Kalau pemeriksaan kan beliau bisa mendampingi saya, karena bisa bahasa Inggris. 2 bahasa, 4 bahasa. Iya. Inggris, bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Oke, kemudian Pak Salahuddin. Kalau kendala pasti ada sih, kendala. Mungkin saya jadikan saya rucutkan saja, yaitu masalah wakaf yang disampaikan oleh Pak Afif tadi. Mungkin ini bisa disiarkan kemana, mungkin bisa nanti menjadikan bantuan buat kami, yaitu ada 5 bidang tanah, TPQ dan juga musola, itu sampai sekarang belum bisa kami sertifikatkan. Karena terkendala dengan biaya pemecahan bidang, dan menurut mereka biaya pemecahan bidang itu juga mahal ya, sampai 9 sampai 11 juta untuk pemecahan bidang itu. Jadi mereka memilih udah ditetapkan AIW saja, ikrar wakaf saja, nggak usah sampai ke sertifikat wakaf. Tapi menurut saya itu juga iman sekali kalau bisa Kenduruan nanti sampai 100% bisa sampai sertifikat semuanya.
Itu mungkin salah satu kendala yang masih kami hadapi sekarang, belum punya solusinya. Ya. Okay. Jadi memang kalau wakaf itu kan kalau sudah proses wakafnya itu memang gratis ya. Tapi prawakafnya itu, prasertifikatnya itu kan kalau misalnya masih gandeng dengan hak miliknya pribadi kan harus dipecah. Harus dipecah. Nah, pemecahan sedangkan itu dia mau wakaf kok ngeluarin uang gitu. Mungkin bagi orang yang cukup nggak masalah, tapi bagi orang yang memang dia terbatas tapi ingin mewakafkan itu yang agak berat ya Pak ya. Maka saya kadang ini berkomunikasi dengan kepala desa, dengan masyarakat atau yayasan. Kalau misalnya itu yang wakafnya adalah kemudian sudah menjadi milik yayasan atau masjid itu barangkali mudah. Tapi kalau sudah namanya musola di samping rumah, kemudian diwakafkan terus tanahnya tidak sebegitu besar ya, luas. Jadi tanahnya sama memecahnya itu mahal mecahnya ya Pak ya. Ya tetap mahal itunya, cuma kadang-kadang itu orang wakaf kok disuruh mecah, disuruh biaya lagi ya gitu. Ya betul. Ini salah satu ini. Luar biasa sekali perjalanan percakapan kita hari ini Pak ya. Kemudian Pak, sebelum kita akhiri nih, saya ingin kesannya terhadap program dan ruang on mic ini bagaimana? Saya sangat terkesan sekali. Pertama dari beliaunya, karena beliau ini sangat profesional gitu ya. Masih belajar. Profesional, dan saya dengar kan juga sangat diliru Kanwil ya. Dan kemudian setelah itu ada fasilitas seperti ini, bahkan mirip itu ya aula kita Pak ya. Tapi lebih bagus ini. Untuk program-programnya bagaimana Pak? Apakah ada kekurangannya apa? Mungkin ada masukan bagi kami untuk lebih baik lagi begitu? Alhamdulillah sudah baik. Sudah baik ya. Cuma mungkin perlu dikasih tayangan-tayangan, misalnya ketika kita bahas KUA Kenduruan, ditayangkan videonya Kenduruan. Tidak Pak, nanti kalau yang begitu saya datang ke Kenduruan nanti. Lain ya. Judulnya nggak podcast nanti. Oh gitu ya. Berarti saya yang nanti kalau yang begitu saya main ke Kenduruan bersama Mbak Frida tentunya, yang timnya ya. Saya shooting itu ya. Pak Salahuddin. Maaf. Enggak apa-apa Pak. Pak Salahuddin monggo. Ya alhamdulillah, ini juga pengalaman pertama untuk podcast dan juga sebagai pengalaman yang luar biasa, dan juga alhamdulillah kegiatan seperti ini sebagai media dakwah, sebagai media syiar agama, khususnya Kemenak Kabupaten Tuban, biar lebih bagus lagi, lebih jaya lagi, dan juga program-program di KUA seperti kami ini yang jauh dari peradaban, jauh dari kota, itu bisa tersampaikan, bisa program-program kami disampaikan, terus keluhan-keluhan kami juga bisa disampaikan, dan juga masalah permasalahan yang di KUA kami juga bisa disampaikan. Ini luar biasa menurut saya. Terima kasih Pak supportnya, semoga kami terus bisa berkreasi ya untuk Kemenak yang lebih baik lagi. Oke pemirsa semua dulur Kemenak Tuban yang berbahagia, usai sudah pertemuan kita hari ini, jangan lupa terus semangat berkiprah untuk Kemenak tercinta dimanapun kita berada. Jika berolahraga pastilah berkeringat, setelahnya paling tepat minum jus kurma begitu. Selalu semangat ya untuk para kepala KUA dan penyuluh agama dimanapun Anda berada. Cukup sekian dari kami, karena kami di sini mengisi acara, bukan mengisi hati yang sedang merana. Sekian persembahan dari kami. Jika ada salah kata, mari kita bicarakan dengan cinta, bukan malah mencari yang lebih sempurna. Saya Laidia Mariati, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, undur diri. Mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.